Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hanif Amro pada pertemuan sistem sabar kali ini. Saya akan menjelaskan tugas saya tentang penjelasan sistem kesabaran, contohnya bagaimana dan tujuan kesabaran itu bagaimana. Terus lengkapnya silakan diikuti. Yang pertama, pengertian sistem terdistribusi atau tersebar adalah sebuah sistem di mana komponen hardware atau software-nya terletak dalam satu jaringan komputer dan saling berkomunikasi dan berkoordinasi menggunakan metode parsing, di mana sebuah sistem yang terdiri dari kumpulan dua atau lebih komputer dan memiliki koordinasi proses melalui pertukaran pesan sinkronis atau asinkronis, di mana kumpulan komputer independen yang tampak oleh user sebagai satu sistem komputer kumpulan-kumpulan komputer autonom yang dihubungkan oleh jaringan dengan software yang dirancang untuk menghasilkan fasilitas komputasi terintegrasi. Dapat terlihat dari beberapa pengertian di atas. Dapat ditarik kesimpulan di mana bahwasanya sistem terdistribusi adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen software atau hardware yang independen, yang saling berkomunikasi dan koordinasi satu sama lain melalui salah satu contohnya yaitu internet mobile, sistem komputerisasi, dan triple W. Kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut. Karakteristik umum dari sistem terdistribusi itu ada 6. Yang pertama, resource share and sharing, di mana kemampuan menggunakan hardware, software, atau data dimanapun dan kapanpun. Yang kedua ada openness atau keterbukaan, yaitu sebuah keterbukaan adalah sistem terdistribusi memiliki pengertian kemampuan sebuah sistem di dalamnya mengembangkan fleksibilitas terhadap peningkatan kinerja sebuah sistem. Tiga ada konkurensi, yaitu di mana semua proses dalam sistem terdistribusi dilakukan secara konkurensi atau secara bersama-sama. Yang keempat ada scalability, di mana stabilitas memiliki pengertian bahwasanya sebuah sistem terdistribusi harus dapat ditingkatkan kinerjanya tanpa mengubah komponen-komponen yang ada di dalamnya. Selanjutnya adalah fault tolerance, adalah toleransi kesalahan. Karena jika sebuah sistem terdistribusi dirancang memiliki kemampuan untuk menangani suatu kendala terjadi, entah kesalahan atau error akan datang. Yang terakhir adalah transparansi, di mana bila aplikasi yang digunakan menggunakan database yang terpisah tidak satu database saja, maka dapat dikatakan itu adalah aplikasi pengolahan data terdistribusi atau dikenal juga dengan distributed database system. Selanjutnya, tujuan sistem terdistribusi yang pertama untuk memberikan akses bagi pengguna untuk dapat mengembangkan sumber daya sistem yang ada. Yang kedua adalah peningkatan kecepatan komputasi dan ketiga meningkatkan availabilitas atau ketersediaan dan reliabilitas data. Yang keempat ada mengatasi bottleneck, yaitu di mana tumpukan pekerjaan pada suatu terminal dapat didistribusikan ke terminal lain dari satu tempat ke tempat lain, kurang lebih seperti itulah. Terus yang selanjutnya mendukung layanan, misalnya layanan penjualan dengan menggunakan terminal-terminal tersebar di berbagai tempat. Selanjutnya adalah mendukung sistem kerja jarak jauh, misalnya sistem kerja small office atau home office yang memungkinkan karyawan untuk kerja home atau dari rumah
sehingga tidak perlu harus datang ke kantor. Yang terakhir, memudahkan kerja kelompok, memudahkan data sharing seperti sekarang kayak Zoom atau Meet gitu, dan tetap memungkinkan kerjasama walaupun anggota mampu berjauhan. Nah, untuk penerapan sistem terdistribusi yang saya ambil di sehari-hari itu seperti aplikasi Traveloka, Tokopedia, Aladin, dan sebagainya. Di mana aplikasi tiketnya, mana aplikasi ini menjadikan sebagai pilihan pilihan atau booking online tiket kereta api, tiket pesawat, travel, sewaan mobil, hingga penginapan seperti itu. Nah, pengguna aplikasi pembayaran atau transaksi pembelian tiket online merupakan contoh dari aplikasi pengolahan data terdistribusi, di mana data pembayaran ada yang tersimpan di database bank, sementara data tiketnya tersimpan di database server maskapai yang menyediakan aplikasi tiket online tersebut. Dari aplikasi ini, pemesanan atau pembayaran tiket secara online. Jadi pelanggan bisa langsung memesan tiket secara online, maka ia harus terlebih dahulu membayar ke bank. Nah, setelah ke bank biasanya kan kemudian mengirim bukti pembayaran atau saya langsung otomatis gitu kebaca di aplikasinya kan. Nah, langsung diberikan etiket biasanya dari aplikasi. Nah, saat lakukan boarding, kita akan melakukan penukaran etiket. Nah, sebelumnya membayar ya masih berstatus belum lunas, namun jika ia belum membayarnya atau ia masih belum status lunas dan diberikan dengan waktu, jika dia melewati dengan waktu tersebut, maka pemesanan atau booking tersebut akan dianggap hangus. Nah, lebihnya seperti itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.